Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walisatul Ma'rifah, NIM T 2019 6010. Pertama-tama, yang terhormat Bapak dosen pengampu filsafat pendidikan, Bapak Baharudin Muni, dan tak lupa juga teman-teman TBI 1 yang saya cintai. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu dengan judul Metode Pendidikan Islam. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pendidikan Islam, dasar metode pendidikan seperti apa, prinsip-prinsip metode, fungsi metode, macam-macam metode, tujuan metode maupun tugas metode. Saya akan menjelaskan semuanya itu teman-teman. Disimak ya. Jadi yang pertama adalah hakikat metode pendidikan. Jadi pengertian metode secara global itu adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu. Namun secara bahasa ya, metode itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metodos yang berarti cara atau jalan. Dan ada juga sih yang bilang kalau metode itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-tariqah yang artinya jalan juga. Dan tentunya apabila dikaitkan dengan agama Islam, yaitu metode pendidikan Islam, berarti itu adalah cara untuk mengerjakan suatu atau hal-hal yang berkaitan tentang agama Islam. Jadi penyampaian materinya itu kalau dalam agama Islam nih ya, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu adalah landasan dari agama Islam. Dan menurut para filosofis nih ya, ada dua metode ini memiliki dua fungsi ganda, yaitu yang pertama adalah polipragmatis, yang kedua adalah monopragmatis. Yang dimaksud dengan polipragmatis ini adalah fungsinya yaitu metode sebagai secara global ya, maksudnya itu serbaguna, jadi memiliki tujuan yang serbaguna. Contohnya seperti video kaset recorder. Jadi contohnya tuh ya, seperti metode dalam suatu situasi dan kondisi apabila dipakai itu menyebabkan kerusakan, merusak gitu. Akan tetapi di sisi yang lain, metode ini jika dipakai akan membangun atau memperbaiki, seperti itu. Contohnya ya seperti video kaset recorder ya, itu kan gunanya untuk membuat film-film tuh. Nah, namun banyak film kan, ada film moralis, ada yang pornografis ya. Namun selain pornografis itu di sisi baiknya, film-film atau video recorder itu bisa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi pendidikan dengan cara menggunakan film-film yang berpendidikan. Seperti itu. Dan yang kedua adalah monopragmatis. Monopragmatis ini kebalikan dari polipragmatis, yaitu hanya memiliki satu tujuan. Maksudnya seperti laboratorium. Laboratorium itu hanya untuk ilmu alam kan, dan ilmu alam yaitu kegiatannya hanya untuk bereksperimen, tidak untuk sosial, seperti itu. Dan materi selanjutnya ya ini tentang dasar metode pendidikan. Jadi dasar metode pendidikan itu terdapat 4. Jadi ada 4. Yang pertama adalah dasar agamis, yang kedua dasar biologis, yang ketiga dasar psikologis, dan yang terakhir yang keempat adalah dasar sosiologis. Yang pertama adalah dasar agamis, yang itu berarti
Metode yang dipakai atau yang digunakan itu harus berlandaskan dengan agama. Khususnya nih agama Islam kan memiliki dasar atau landasan Al-Qur'an dan hadis. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah dasar psikologis dasar biologis. Yang kedua dasar biologis, yakni perkembangan biologi seseorang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan intelektualnya. Jadi, apabila perkembangan biologis seseorang itu meningkat, otomatis perkembangan intelektualnya juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah dasar psikologis. Jadi perkembangan psikologis anak didik itu akan mempengaruhi pada proses penerimaan materi yang diberikan oleh pendidik. Jadi apabila dasar psikologis ini tidak diterapkan atau tidak ada, jadi metode tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir adalah dasar sosiologis. Ya, ini dalam metode pembelajaran terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Itu harus ada. Ini sangat penting sekali. Jika tidak ada dasar sosiologis tersebut, jadi metode pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan berjalan dengan semestinya. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang prinsip metode pendidikan. Jadi prinsip metode pendidikan itu ada 6. Yang pertama adalah prinsip pembiasaan. Yang kedua adalah prinsip berangsur-angsur. Yang ketiga adalah prinsip pengeluaran. Yang keempat adalah prinsip kontinuitas. Yang kelima adalah prinsip memperhatikan minat dan perkembangan peserta didik. Yang keenam adalah prinsip memperhatikan kekerasan. Maksudnya itu menghindari kekerasan. Itu adalah 6 prinsip yang harus diperhatikan dalam metode pendidikan. Dan materi yang keempat adalah macam-macam metode pendidikan. Jadi terdapat banyak macam metode pendidikan ya. Yang pertama adalah metode teladan. Jadi dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, sudah digambarkan teladan dalam kata uswah yang diikuti dengan sifat hasanah, yaitu baik, yang berarti teladan yang baik. Sehingga ada istilah uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Sudah tidak asing lagi ya, sudah tidak perlu dipungkiri bahwa peserta didik itu akan meniru perilaku dari pendidik kita. Apabila si pendidik memberi perilaku yang baik, otomatis peserta didik akan menirunya. Karena pada dasarnya seorang akan menjadi contoh tauladan bagi dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah metode kisah-kisah. Ya, ini adalah suatu metode di mana guru akan menyampaikan materinya dengan bercerita tentang kisah sejarah faktual tentang kehidupan. Jadi itu adalah metode kisah-kisah. Dan yang selanjutnya adalah metode nasihat. Jadi metode nasihat ini ya banyak tuh kan ya di Al-Quran tentang maksudnya kata-kata yang menyentuh hati gitu. Jadi banyak para guru mengambil bersumber dari Al-Quran ini, mengambil kata-kata atau nasihat dari Al-Quran sehingga disaring, disampaikan kepada peserta didik dengan metode nasihat, dengan cara memotivasi peserta didik. Yang selanjutnya adalah metode pembiasaan. Jadi metode pembiasaan ini cara lain yang digunakan Al-Quran dalam memberikan materi pendidikan adalah dengan cara melalui kebiasaan sehari-hari yang bertahap. Jadinya kebiasaan itu
dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Contohnya nih, seperti guru. Ini adalah kebiasaan menuju kebiasaan baik ya. Jadi dari perilaku yang negatif berangsur-angsur itu bertahap kepada perilaku yang lebih baik lagi, yang lebih positif. Contohnya seperti seorang guru. Apabila masuk ke dalam kelas itu mengucapkan salam, otomatis sama murid-muridnya, sama peserta didik itu ditiru kan. Jadi itu adalah suatu kebiasaan kecil. Jadi apabila muridnya hendak masuk kelas itu akan dibiasakan dengan mengucapkan salam juga. Yang selanjutnya adalah metode hukuman dan ganjaran. Jadi tidak asing lagi ya kalau masalah hukuman ini, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan apabila salah itu tentunya ada hukumannya. Jadi metode hukuman ini terdapat pro dan kontra, karena dalam masa sekarang yang modern ini banyak yang menganggap hukuman adalah hal tabu. Jadi untuk meminimalisir antara pro kontra tersebut, biasanya apabila ada seorang peserta didik yang melakukan kesalahan, itu tidak langsung dengan hukuman, melainkan dengan nasihat terlebih dahulu. Apabila telah dilakukan nasihat namun peserta didik tersebut tetap melakukan pelanggaran, jadi hukuman tersebut atau denda tersebut akan digunakan. Seperti itu. Selanjutnya adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sangat diperhatikan juga ya di dalam Al-Quran, yaitu dengan tujuan lebih memantapkan pengertian. Jadi agar pengertiannya lebih mantap, jadi diadakan metode diskusi. Biasanya itu pendidik akan memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan memberikan waktu untuk berdiskusi bersama teman-temannya untuk mencari jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan. Di mana metode diskusi ini juga ada metode tanya jawab atau dialog. Nah, metode diskusi, tanya jawab, dan dialog ini adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi apabila metode diskusi, tanya jawab, dan dialog ini digunakan, maka metode pendidikan akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah metode demonstrasi. Ya, ini adalah contoh dari metode ini, yaitu seperti yang dimaksudkan adalah kegiatan memperlihatkan suatu gerakan atau proses kerja tertentu atau sesuatu. Jadi salah satu contohnya adalah saat Rasul mencontohkan sholat kepada sahabat-sahabatnya. Dan yang selanjutnya adalah metode eksperimen. Jadi metode eksperimen ini contohnya dulu pernah ada sahabat yang berguling-guling di atas tanah dengan tujuan untuk menyucikan diri, ya, yaitu mandi janabah. Namun sama Rasul itu diberikan solusi atau diluruskan dengan bersesuci menggunakan debu. Dan yang terakhir adalah metode pengulangan. Contohnya seperti Nabi itu pernah mengulang kata celakalah bagi orang yang berdusta agar orang lain tertawa. Nah, itu kan tak boleh ya. Jadi oleh karena itu, satu proses terpenting dalam pembelajaran adalah praktek yang diulang-ulang agar lebih mantap. Lalu materi kita yang kelima adalah tentang tujuan metode pendidikan. Nah, menurut Al-Syaibani itu terdapat 4 tujuan metode pendidikan, yaitu yang pertama, menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat, pengalaman, keterampilan yang dimilikinya, terutama berpikir ilmiah, betul sikap dalam bentuk cinta ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk membiasakan pelajar untuk menghafal, memahami, berpikir sehat,
juga memperhatikan dengan tepat, mengamati dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti. Yang ketiga adalah memudahkan proses pengajaran atau pembelajaran. Jadi, peserta didik akan mudah memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran, yaitu akan ada sikap hormat menghormati, saling menyayangi antara guru dan peserta didik. Jadi yang keenam adalah tugas metode pendidikan. Jadi tugas metode pendidikan di sini adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antara hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian materi, penyampaian keterangan dan pengetahuan antara pendidik dan peserta didik untuk memahami dan mengerti. Jadi fungsinya, materi kita yang ketujuh adalah fungsi dari metode pendidikan. Jadi fungsinya secara umum yaitu dikemukakan bahwa metode ini sebagai mediator pelaksanaan operasional pendidikan. Nah, itu secara umum. Namun secara khusus metodologi biasanya dikaitkan atau dihubungkan dengan kurikulum. Nah, jadi dari penyampaian yang saya sampaikan tadi sangat jelas ya bahwa metode itu sangat berfungsi dalam menyampaikan pendidikan, materi pendidikan. Tidak salah apabila ada pepatah atau kata-kata yaitu metode lebih utama daripada materi. Karena disebabkan materi itu adalah dibagaikan raga yang harus digerakkan oleh jiwa. Tanpa adanya penggerak yang membawanya pada tujuan, maka proses pendidikan tidak akan berjalan lancar dan maksimal. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang metode pendidikan Islam. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.